Ya, timnas Indonesia baru saja menyelesaikan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di pertandingan kemarin, skuad Sintayong telah berhasil menahan imbang 2 tim elit seperti timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Tentunya dengan tren positif tersebut akan menjadi modal berharga bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Mengingat beberapa waktu ke depan timnas Indonesia diketahui akan menantang timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagai laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kemudian selain itu diketahui juga pada saat menghadapi timnas Bahrain nanti, skuad Sintayong diwajibkan untuk meraih suatu kemenangan. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan 15 poin lagi untuk bisa memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Pastinya dengan hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong dan juga para pemain timnas Garuda. Oleh karena itulah, persiapan-persiapan yang akan dilakukan haruslah benar-benar matang, terutama dalam pemilihan pemain untuk mengisi skuad timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian sekedar informasi untuk pertemuan kali ini, Sintayong pelatih timnas Indonesia diperkirakan akan langsung menurunkan semua pemain-pemain naturalisasi yang dimilikinya. Kemudian hal ini pun haruslah tetap dilakukannya meskipun diketahui sebagian besar oknum lokal pride saat ini selalu menentang keberadaan pemain-pemain naturalisasi itu sendiri. Lantas seperti apakah kekuatan timnas Indonesia jika diisi full dengan pemain-pemain naturalisasi? Berikut ini merupakan gambaran formasi full naturalisasi timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama untuk posisi penjaga gawang, Sintayong dipastikan akan langsung menurunkan Martin Paes. Ya, kiper naturalisasi baru timnas Indonesia satu ini sepertinya telah berhasil menunjukkan bahwa dirinya benar-benar pantas untuk menjadi starter ketika menghadapi timnas Bahrain nanti. Kemudian selain itu, penampilannya saat menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin juga tercatat telah berhasil memukau seluruh pendukung hati timnas Indonesia. Dalam 2 laga pertandingan tersebut, Martin Paes juga tercatat telah berhasil melakukan 8 penyelamatan penting, sekaligus dirinya juga berhasil menjadi pemain terbaik di pertandingan itu sendiri. Kemudian selain itu, tentunya kita semua masih ingat bagaimana indahnya saat Martin Paes menepis tendangan penalti dari pemain timnas Arab Saudi, dan begitu pula saat dirinya menahan serangan-serangan bertubi dari pemain-pemain timnas Australia kemarin. Tentunya dengan penampilan apik yang sangat menjanjikan tersebut, Sintayong akan menjadikan dirinya pilihan utama untuk mengawal mister gawang timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Bahrain di laga ketiga nanti. Kemudian selanjutnya di posisi bek tengah akan diisi oleh Jai Itzes dan Mes Hilger. Ya, saat menghadapi timnas Bahrain di pertandingan mendatang, Jai Itzes dipastikan akan kembali menjadi pilihan utama sekaligus untuk menjadi kapten bagi skuad timnas Indonesia. Kemudian selain itu, pemain satu ini juga selalu tercatat berhasil membuat pendukung timnas Indonesia bangga dengan penampilannya di atas lapangan. Salah satu momen terbaik yang selalu diingat publik ialah saat dirinya berhasil mengecoh pemain Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua kemarin. Kemudian perlu juga untuk kita ketahui, meskipun tercatat dirinya baru beberapa kali membela timnas Indonesia, namun pemain satu ini telah tercatat berhasil menyatukan chemistry-nya dengan rekan-rekan yang lain dalam menjaga barisan belakang timnas Indonesia. Kemudian khususnya Mes Hilger yang merupakan pemain naturalisasi baru, sepertinya akan langsung diturunkan Sintayong, sekaligus merupakan debut pertamanya dalam membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, kehadiran pemain muda satu ini tentunya sangat dipercaya bisa memperkokoh barisan belakang timnas Indonesia. Dengan berbekal pengalaman 5 musim bermain di kasta liga tertinggi Belanda, dirinya telah mencatatkan 99 penampilan dengan torehan 2 gol yang berhasil diciptakannya selama ini. Kemudian selain itu, dengan statistik dan kemampuannya saat berada di tengah lapangan, diyakini dapat memberikan dampak yang positif sekaligus akan mendukung taktik yang akan diterapkan Sintayong dalam membela timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk wingback kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Virdong dan Justin Hubner. Ya, Kelvin Virdong sejauh ini tercatat telah menjelma menjadi pemain kunci bagi barisan belakang pasukan Sintayong. Bagaimana tidak? Selain memiliki multi talenta, Kelvin Virdong juga dikenal ahli dalam memblok dan merebut bola,
sehingga menjadikan dirinya saat ini satu-satunya pemain yang paling sulit untuk dilewati oleh pemain lawan. Kemudian selain itu khususnya Justin Hubner, tentunya kita semua sudah tahu, selain dijuluki sebagai Sergio Ramosnya Indonesia, Justin Hubner juga dikenal memiliki mental baja, bahkan dirinya juga seringkali melakukan tackle-tackle bersih dalam mengawal pertahanan timnas merah putih. Kemudian selanjutnya di posisi pemain tengah akan diisi oleh Nathan Juon dan Tom Haye. Ya, Nathan Juon saat ini dikenal sebagai pemain yang sangat aktif saat dimainkan oleh Shin Tae-yong. Meskipun dirinya hanya ditugaskan memegang satu peran, namun pemain muda satu ini juga tak segan-segan menyusup ke posisi kosong yang terkadang ditinggalkan oleh rekan setimnya. Hal tersebut pun telah dibuktikannya saat menghadapi timnas Arab Saudi kemarin, sehingga membuat dirinya saat itu menjadi pemain yang paling tersibuk di sepanjang pertandingan. Kemudian selanjutnya di posisi pemain tengah lainnya ada nama Tom Haye. Seperti yang kita ketahui bahwa Tom Haye saat ini dikenal sebagai pemain yang memiliki umpan-umpan berkualitas yang diyakini akan memberikan tren positif dalam mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan. Kemudian selain itu, pemain satu ini juga memiliki trik-trik khusus dalam membangun serangan, sehingga membuat dirinya saat ini menjadi pemain yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Sain Patinama dan Sandy Walsh. Ya, pada saat menghadapi timnas Bahrain nanti, Shin Tae-yong berkemungkinan besar akan langsung menurunkan Sain Patinama untuk mengawal sayap kiri bagi timnas Indonesia. Memang belakangan ini pemain tersebut sangatlah jarang diturunkan Shin Tae-yong sebagai pemain starter. Namun sepertinya berbeda untuk kali ini. Karakter permainan cepat yang dimilikinya diyakini sangatlah cocok untuk memainkan skema formasi terbaru yang akan digunakan Shin Tae-yong dalam laga kontra timnas Bahrain mendatang. Kemudian selanjutnya untuk sektor sayap kanan yang diisi oleh Sandy Walsh, tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki keterampilan yang sangat luar biasa, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multifungsi yang mampu bermain sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain sebagai bek kanan. Kemudian selain itu penampilan memukau yang telah ditunjukkannya di dua laga menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia kemarin tentunya sudah cukup untuk menjadikan dirinya sebagai pilihan utama dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra timnas Bahrain. Ya, kemudian selanjutnya di posisi penyerang akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Ya, memang harus kita akui, pemain yang dijuluki Wak Haji satu ini selalu memberikan penampilan yang sangat memukau di setiap membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan kelincahan dan kecepatan yang dimilikinya, sangatlah diyakini akan mampu mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki timnas Bahrain. Selain itu, dengan syuting-syuting keras dan akurat yang menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini akan menjadi daya gedor yang nyata untuk menciptakan pundi-pundi gol bagi skuad timnas Indonesia. Kemudian selain itu, khususnya Rafael Strijk, tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain telah diakui sebagai pemain andalan timnas Indonesia, Rafael Strijk juga dikenal sebagai pemain yang aktif dan terampil dalam melakukan serangan. Meskipun dirinya saat ini bermain di posisi striker depan, namun Rafael Strijk juga seringkali turun ke bawah demi untuk menjemput bola sekaligus untuk membantu rekan yang lain untuk membangun serangan ke jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian selain itu, pemain muda satu ini juga selalu dikenal memiliki syuting-syuting keras yang tak terduga, sehingga seringkali membuat penjaga gawang lawan kesulitan dalam membaca arah tendangan yang akan diluncurkannya.